Segera kami hadirkan dialog Palembang pagi ini. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di Palembang pagi ini kita akan berbincang-bincang pendengar ya mengenai waspada musim kemarau ya, kekeringan, waspada kekeringan di puncak musim kemarau. Sudah tersambung kita pendengar bersama narasumber, dan pagi hari ini kita tersambung melalui Zoom ya di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Anda bisa simak pendengar. Jadi kita sudah tersambung bersama kedua narasumber di pagi hari ini. Narasumber kita yang sudah tersambung keduanya adalah dari BPBD Kabit Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel, ada Pak Sudirman. Selamat pagi Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam tangguh. Salam tangguh, sehat Alhamdulillah ya Pak ya. Makin bugar kayaknya Alhamdulillah nih Pak sehat. pagi hari ini. Harus, Harus harus. bugar terus ya Sarapan Pak. susah gitu nanti. Tidur nyenyak tapi ya Pak. Iya, Ini nggak bisa kalau ada kebakaran nggak bisa tidur nyenyak kita. Alhamdulillah Harus sekarang lepasan masih baru tidur masih nyenyak. masih masih aman lah Pak ya. Iya. Selanjutnya kita juga sudah tersambung bersama Ibu Sinta Andayani, Prakirawan BMKG SMB 2 Kota Palembang. Bu Sinta, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Baik, kayaknya Mbak Sinta sekarang makin glowing aja nih Mbak. Oke. Mungkin cuaca cerah begini, Mbak. Oh jadi cuaca cerah jadi ikutan glowing gitu Saya ya. Pengaruhnya ke berpengaruh teman-teman terhadap BMKG ini, begitu ya. terhadap cuaca, Mbak. Oke, baiklah. Baik, perbincangan kita mengenai waspada kekeringan di puncak musim kemarau. Saya mau ke Mbak Sinta dulu ya, izin Pak Sudirman. Sebenarnya mungkin bisa disampaikan dulu kepada pendengar kita nih Mbak Sinta, seperti apa kondisi cuaca kita saat ini. Karena kalau tidak salah ya, beberapa hari yang lalu bahkan kemarin sudah mulai nih mencium aroma-aroma asap walaupun tidak terlalu pekat begitu ya Mbak ya? Apa yang sedang terjadi Betul, saat ini? betul. Silakan Mbak. Ya, memang Agustus ini kita masih periode musim kemarau dan juga puncak kemarau. Jadi, potensi hujan di bulan periode Agustus ini memang sangat rendah, eh, Mbak. Jadi, jarang hujan dan juga eh, di musim kemarau ini eh, waspada bahaya hidrometeorologi kering yang akan dihadapi masyarakat di Sumatera Selatan khususnya. Memang kita sudah rentan terhadap bahaya kebakaran lahan dan hutan. Semakin eh, menuju ke pertengahan Agustus, memang kondisi cuaca semakin kering. Hal ini disebabkan karena angin monsun Australia yang sudah cukup aktif uh, sampai pengaruhnya ke wilayah Sumatera Selatan. Untungnya di musim kemarau saat ini kita mengalami fenomena La Nina dalam skala lemah karena El Nino sudah berangsur menuju La Nina di periode Juli kemarin, sehingga Agustus ini kita ke periode La Nina, sehingga kekeringan yang dialami di Agustus ini lebih basah dibanding tahun kemarin. Jadi potensi karhutla tetap masih ada bagi masyarakat untuk tetap tidak membakar karena masih rentan. Namun dengan upaya dari stakeholder lain seperti BPBD, TNI, Polri dan sebagainya dalam mengatasi hotspot yang sudah mulai muncul dan mengendalikannya di musim ini memang agak lebih mudah dibanding tahun kemarin, dan saya rasa memang cukup terkendali walaupun beberapa waktu kemarin sempat masuk ya di
kita terasa di Kota Palembang sudah mulai terasa asap. Oke. Begitu, Mbak. Saat ini seperti itu ya kondisi cuaca kita ya. Jadi wajar berarti terjadinya apa yang sudah saya sampaikan tadi begitu ya Mbak ya. Agak sudah mencium aroma-aroma asap gitu ya Mbak ya. Oke. Iya, betul. Saya ke Pak Kalau Sudirman. dari Kenapa? saya tambahkan, Mbak, kalau dari pantauan citra satelit untuk Heeh. deteksi hotspot di Sumatera Selatan, memang ada 46 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan medium, Mm-mm. jadi di bawah 80%. Mm-mm. Namun untuk wilayah-wilayah seperti Oki, Banyuasin dan Musi Banyuasin, Iya. juga Ogan Ilir itu sangat terkendali. Untuk titik hotspotnya, bahkan di Oki sendiri ini data 24 jam terakhir ya Mbak, Iya. eh, zero hotspot ini dari pantauan citra satelit. Ini cukup baik ya untuk Mm-mm. pengendalian spot di Sumsel, dan perlu waspada untuk wilayah barat, terutama di Musirawas Utara, Muara Enim, Mhm. Lahat, Empat Lawang, Iya. juga Oku, itu perlu waspada. Gitu, Mbak. Terima kasih. Oke. Pak Sudirman, kalau catatan dari BPBD sendiri sudah berapa banyak titik hotspot yang terpantau? Pak Sudirman. Halo, halo, halo. Iya. Jadi berdasarkan titik hotspot pantauan yang kita rekap sampai dengan Agustus tanggal 19 Agustus ini, memang yang tinggi ada di hotspotnya yang ada di Muara Enim. Kalau sampai dengan hari ini untuk di bulan Agustus, Muara Enim itu ada 110 titik hotspot. Sedangkan yang kedua di Musi Banyuasin. Jadi total kalau dikumulasikan ada 17 kabupaten kota termasuk 12 kabupaten kota yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan tuh, total di hari ini ada 413 titik hotspot. 413 titik hotspot yang sampai dengan tanggal 19 Agustus ini. Yang kita rekap berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan dan Simongi yang punya dari BMKG juga, dari Kementerian Lingkungan Hidup juga. Jadi kita saat ini memang teman-teman di lapangan sudah berupaya ya. Kita juga sudah menurunkan posko-posko lapangan yang ada di beberapa kabupaten yang terus berjibaku. Kemungkinan besar apa yang disampaikan Mbak sebelumnya memang ada di beberapa kabupaten terbakar, memang sudah padam. Yang kita takutkan saat ini, benar apa yang dikatakan dari BMKG Bu Sinta tadi, memang ini di Agustus ini puncak dari kemarau, di mana kemarau ini informasinya kemarau kering ya. Karena sudah beberapa hari memang ada hujan, beberapa hari yang lewat, tapi hujannya sepertinya kecil aja di beberapa lokalan. Tapi tidak membantu juga untuk pemadaman ataupun teman-teman di lapangan. Oke. Tapi ini kalau kita kalau untuk dipetakan begitu ya Pak ya, daerah mana saja gitu Pak? Selain memang Kabupaten OI begitu ya yang mungkin sudah mengalami kebakaran lahan. Jadi sebenarnya daerah yang paling yang paling rawan di akan kebakaran hutan dan lahan ini memang sebenarnya ada 6 sebenarnya kabupaten. Yang pertama mungkin Ogan Komering Ilir, yang kedua Musi Banyuasin, yang ketiga Ogan Ilir, yang keempat Muara Enim, dan yang kelima Muara Enim, dan keenamnya Pali, Kabupaten Pali. Memang di bulan Agustus awal itu kan yang terbakar daerah di Kabupaten Pali, daerah tepatnya di Kecamatan Penukal Utara. Tapi itu juga bisa teman-teman memang untuk pemadaman di daerah lahan gambut itu memang agak sulit, karena memang kalau di puncak kemarau sumber air di beberapa tempat yang kita terjadi kebakaran hutan dan lahan itu memang sumber air sudah mulai dangkal, udah tuh memang posisinya kalau tim darat untuk ke lokasi itu memang agak sulit untuk dijangkau. Makanya
untuk pemadaman kita memang dibantu juga dari BNPB, yaitu bantuan helikopter waterbombing. Yang setidaknya itu membantu teman-teman dan backup teman-teman yang darat untuk melaksanakan pemadaman. Itu. Oke. Nah, Alasan mengapa wilayah iya. risiko tinggi kita ini karakteristik lahan gambut kan beda dengan lahan mineral. Kalau lahan gambut, kalau di Oki, di Sumatera Selatan memang lahan gambut sangat rentan terhadap kebakaran, terutama saat di puncak kemarau. Otomatis sumber air yang ada di gambut di bawah sudah mulai kering, itu tidak ada lagi sama sekali. Oke. Nah, ke Mbak Sinta kembali. Mbak Sinta, kalau tadi Tata kan mengatakan kepada Mbak Sinta sudah menemukan juga jawabannya bahwa beberapa hari terakhir tuh kita sudah mencium aroma asap begitu ya. Nah, kadang juga udara kita ini kan kadang panas, kadang dingin gitu ya, kadang cerah gitu ya, kadang tiba-tiba mendung gitu. Apa yang terjadi sebenarnya nih, Mbak? Begini, walaupun memang kita berada dalam musim kemarau, tapi gelombang atmosfer, dinamika atmosfer itu siklusnya tetap berjalan seperti biasa. Jadi beberapa waktu lalu kita dipengaruhi oleh aktifnya gelombang Rossby dan Kelvin, sehingga beberapa minggu kemarin sempat beberapa kali turun hujan. Hampir seluruh wilayah Sumatera Selatan. Namun pasokan suplai uap air yang mereka pengaruhi di musim kemarau ini memang kurang signifikan untuk membuat hujan lebat, karena angin monsun Australia yang memang karakteristik dari musim kemarau itu cukup kuat. Dan tidak memberi efek yang memberi signifikansi yang cukup untuk hujan lebat. Memang kadang ada pertumbuhan awan, lalu juga bisa turun hujan, namun karakteristiknya ringan hingga sedang, lalu secara lokal dan durasinya singkat. Nah, gelombang-gelombang ini masih tetap aktif dan siklusnya tetap berjalan seperti biasa. Nah, itu yang menyebabkan beberapa waktu memang di periode kemarau ini kadang-kadang memang masih ada hujan. Dan juga perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang dari proses pertumbuhan awan, dari kondensasinya juga suplai air dari laut itu cukup banyak. Jadi memang masih memungkinkan adanya turun hujan. Namun kalau kita korelasikan dengan situasi Sumatera Selatan yang banyak lahan gambut, rentan terhadap kebakaran lahan dan hutan, itu kurang membantu untuk memadamkan api. Jadi perlu kerjasama ya dari pemerintah dan dari masyarakat, pemerintah daerah maupun juga stakeholder untuk menjaga supaya tidak muncul titik api di wilayahnya masing-masing. Karena api itu akan cepat membesar di cuaca yang seperti ini, ditambah lagi dengan angin yang cukup kencang, lalu juga ketersediaan air yang sudah mulai menipis, dan cepat membesar dan sulit padam. Itu, Mbak, yang kami sosialisasikan bersama stakeholder terkait seperti BPBD, TNI Polri, Manggala Agni, KLHK dan sebagainya itu untuk mencegah bahaya tersebut, Mbak. Baik, Mbak Sinta. Pak Sudirman dan Mbak Sinta, kita ke pendengar dulu ya. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di sini. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, sama Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Ina di Perum. Bu Ina di Perum, silahkan. Mau nanya apa? Ya, ada Pak Sudirman, ada Ibu dari BMKG ya. Iya. Ya.
apa ya, kalau saya ini kan banyak sekali sawah daerah di Ogan Ilir, keluarga di Indralaya kan. Nah, itu juga jadi persoalan kan kalau menjelang musim kemarau ini kan. Nah, bantuan kan tidak ada, misal kalau misalnya kita El Nino kan kekeringannya itu sangat sangat kering ya. Sementara kalau kemarau yang ada La Ninanya itu kan dipengaruhi hujan ya, kemarau yang dipengaruhi hujan mengakibatkan banjir juga. Nah, jadi serba salah sebenarnya. Nah, sebenarnya apakah BPBD maksudnya BPBD itu jangan ngurusin kebakaran hutan itu saja, tapi juga bagaimana petani-petani seperti kami di Ogan Ilir, di Oku Timur, kalau nggak salah juga ada di Oku Timur itu, jadi perhatian juga, jadi sawah-sawahnya nggak juga ikut ancaman kekeringan. Itu aja, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita tampung dulu ya Bapak Ibu ya. Ada pendengar kembali nih yang bergabung. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak. Iya, sama siapa di mana? Sama Pak Awan di KM5. Pak Awan di KM5, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk narasumber, ada Pak Sudirman sama Ibu Sinta ya. Iya. Menanggapi mengenai topik pagi ini juga menarik sekali ya. Dan juga saya tadi membaca sebuah informasi bahwa adanya bantuan dari pemerintah untuk masyarakat di kabupaten mana itu. Pokoknya dibagikan alat untuk penanganan dini terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, apakah juga ini akan diikut sertakan juga terhadap daerah lain? Mengingat saat ini kan sudah ada di puncak musim kemarau. Yang kita cegah juga tuh karhutlanya jangan sampai terjadi kembali seperti tahun sebelumnya gitu. Dan mengenai waktu musim puncak kemarau ini terjadinya itu sampai rentan waktu kapan. Jadi kita bisa antisipasi juga gitu mengenai penyakit yang saat ini, termasuk saya juga yang terdampak karena kemarau ini, cuaca ini ya jadi demam dan lain sebagainya. Mungkin itu aja pertanyaannya Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Awan di KM5 ya. Dua penelpon sudah bergabung bersama kita di sini, Pak Sudirman dan juga Bu Sinta. Kita jawab dulu satu-satu dari Bu Ina tadi ya yang ada di Perum ya. Ke Pak Sudirman nih, banyak sekali sawah di Ogan Ilir. Maksudnya gini, bagaimana petani sawah ini juga mendapatkan perhatian begitu Pak. Silakan Pak Sudirman. Terima kasih Bu Ina yang ada di Perumnas. Memang kalau kita perhatikan, memang di daerah Ogan Ilir itu memang banyak pertanian, terutama sawah ya, pertanian sawah ataupun cabai, pertanian yang ada di permukaan itu. Sekarang ini karena itu wilayahnya Ogan Ilir, kita juga sudah mengimbau kepada Dinas Pertanian Perkebunan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti atas kejadian, ada beberapa kejadian kebakaran hutan di puncak kemarau ini. Makanya kita menghimbau kepada teman-teman kita OPD yang terkait yang langsung ke masyarakat. Contoh Dinas Pertanian Provinsi berkolaborasi dengan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir untuk menindaklanjuti puncak dari kemarau ini. Bantuan-bantuan apa yang bisa membantu masyarakat yang biasanya bertani karena di musim penghujan, karena ini musim kemarau, apa yang bisa dibantu untuk teman-teman. Itu ada dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan juga ada juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sebenarnya itu sudah kita himbau di proses. Tinggal Ibu ini aja, Ibu Ina informasikan kepada kecamatan, laporkan bahwa memang di beberapa kecamatan yang di Ogan Ilir ada kekeringan, pertanian tidak memadai, maka itu akan menjadi atensi dari teman-teman Dinas Pertanian Kabupaten untuk membantu masyarakat yang saat ini membutuhkan sekali baik itu bibit ataupun apapun yang bisa dibantu oleh teman-teman kepada masyarakat yang terutama yang daerah mungkin sawah tadi di Ogan Ilir, ada Oku Timur juga Ibu Ina sampaikan tadi. Jadi kita menghimbau kepada teman-teman OPD, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk segera menindaklanjuti atas laporan dari
masyarakat. Nah, makanya saya himbau kepada Ibu Ina yang punya keluarga ataupun yang di Ogan Ilir segera melaporkan itu ke tingkat desa, perangkat desa, kepala desa, kecamatan. Nanti dari kecamatan akan melaporkan ke dinas OPD yang ada di kabupaten untuk segera menindaklanjutin akan keluhan ataupun saran dari masyarakat warga yang terdampak akan kemarau saat ini. Itu, Mbak. Oke, baik. Nah, kalau ke Pak Awan tadi, apa iya Pak ada bantuan dibagikan alat gitu ya untuk kayak pengendalian dini karhutla ya. Nah, ini kalau memang pun iya terjadi, daerah-daerah mana saja begitu ya yang mendapatkan? Nanti ini Pak Awan, terima kasih sama Pak Awan yang di KM5. Memang bantuan ini sebenarnya kita provinsi juga dibantu melalui BNPB pusat, melalui BPBD provinsi. Kita juga dari BNPB, BPBD provinsi, kita membantu juga teman-teman di BPBD Kabupaten Ogan Ilir. Nah, peralatan itu baik itu pemadaman ataupun yang lain sudah kita serahkan kepada BPBD Kabupaten untuk makanya kita serahkan ke Kabupaten BPBD ya, karena kita melalui dari BNPB pusat ke BPBD provinsi, kita serahkan lagi, kita bantukan statusnya. Ada yang masih pinjam pakai dari provinsi ke Ogan Ilir. Nah, untuk kalau memang bantuan peralatannya itu nanti kita koordinasikan lagi balik-balik, karena yang bantuan kita sudah serahkan ke BPBD Kabupaten Ogan Ilir. Nah, makanya dari tingkat level dari kecamatan ataupun dari desa, kecamatan segera melaporkan apa peralatan apa yang dibutuhkan saat ini untuk teman-teman yang ada warga masyarakat yang terdampak. Apakah perlu pompa air, maka segera melaporkan ke BPBD Kabupaten. Mereka sudah ada. Nah, makanya BPBD Kabupaten saat ini juga telah mendirikan posko-posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada di Sipang Obor, ada yang di Sipang di Palem Raya. Ketempatan itu memang peralatan sudah kita bantu, Mereka kabupaten juga sudah ada ini juga ada APBD juga dia pengadaan peralatan. Jadi kalau untuk peralatan dibutuhkan oleh warga masyarakat, makanya dari pihak kembali lagi dari OPD kan ada namanya Dinas Perkebunan, ada FPK, Regu Pemadam Kebakaran, ada masyarakat peduli api, itu yang dibentuk oleh teman-teman dari perusahaan ataupun dinas-dinas yang terkait. Ya, apabila terjadi kebakaran, memang ada plotting peralatan yang disiapkan di tingkat desa atau tingkat kecamatan yang daerahnya yang sering kebakaran hutan dan lahan itu biasanya. Oke. Gitu, Mbak. Baik. Nanti boleh dijawab kembali ya Bu Sinta terkait dengan kemarau ini diprediksi sampai kapan ya, pertanyaan Pak Awan tadi. Tapi kita ke pendengar dulu ya Bu Sinta. Ini sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Selamat pagi. Halo? Halo? Halo, selamat pagi. Oke. Selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi. Sama siapa di mana? Ini dari Kukun di Pelaju. Pak Kukun di Pelaju, silakan Pak. Kikin. Pak Kikin ya, silakan Pak. Jadi kan gini Mbak ya, kita ini kan permasalahannya kan mengenai kemarau ataupun kebakaran hutan ya. Sebetulnya sih kalau menurut hematku yang awam, orang bodoh sih, sebetulnya kan gini, hutan-hutan itu kalaupun memang mau ditanamin itu kan sebaiknya kan rumput-rumput itu ditebasi dulu, sudah ditebasi lalu dikumpul, kan masih bisa bermanfaat juga tuh untuk makanan ternak. Atau kalaupun misalkan harus itu dibakar, ya minimal yang membakar itu harus menunggu gitu, jangan ditinggalkan begitu aja, dan bisa dikasih waktu ataupun tempo waktu berapa lama. Jadi kan setelah itu dipadamkan. Nah, dengan cara itu saya rasa mungkin bisa teratasi yang namanya dengan adanya perubahan cuaca dan kebakaran itu kan nggak perlu harus pakai waterbombing gitu. Jadi atau
juga bisa juga kan rumput-rumputnya itu kan kalau memang Iya. bagus-bagus kan untuk makanan ternak gitu. Oke. Daripada ribet-ribet, kalau menurut saya sih kayak gitu aja deh Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan begitu ya. Kita ke pendengar satunya. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Baik, terputus ya. Silahkan saya ke Bu Sinta dulu nih. Kemarau ini diprediksi sampai kapan, Bu? Mungkin Pak Wan baru bergabung bersama kita tadi ya. Silahkan, Bu. Dari rilis resmi yang akan disampaikan oleh BMKG untuk perakiraan awal musim hujan di 2024-2025 memang belum resmi kami sampaikan, Pak Awan, karena sedang dalam pembahasan dan kajian di BMKG Pusat. Nanti mungkin dalam waktu dekat akan rilis. Namun dari perakiraan bulanan yang yang teman-teman baik dari stasiun klimatologi juga selalu mengolah dari tren perakiraan curah hujan bulanan untuk Sumatera Selatan September nanti kita masih dalam periode musim kemarau, namun sudah mulai kecenderungan akan memasuki musim hujan di bulan Oktober nanti, begitu. Dan juga kami himbau untuk Pak Awan dan juga masyarakat seluruhnya bahwa memang walaupun di musim kemarau dan musim hujan pun kita harus tetap menjaga kesehatan dan menyesuaikan dengan iklim cuaca yang sedang berlangsung saat itu. Jadi memang di musim kemarau ini kecenderungan adalah suhu udara maksimum di siang hari cukup tinggi ya. Kami catat maksimum bisa mencapai 34 hingga 35 derajat Celcius. Lalu dengan kelembaban udara yang rendah, angin yang cukup kencang, itu menyebabkan kekeringan dan menyebarkan partikel-partikel udara yang tidak sehat buat masyarakat. Karena curah hujan juga potensinya rendah dan sifat hujan itu sendiri salah satunya adalah membersihkan partikel udara. Karena jarangnya turun hujan dan kering itu, saya himbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan banyak mengkonsumsi cairan seperti minum air putih, lalu buah-buahan maupun sayuran. Dan juga perlu juga untuk menghindari paparan sinar matahari yang cukup terik terutama di siang hari. Jadi memakai pelindung, tabir surya, payung, topi, dan sebagainya. Atau kalau tidak memang beraktivitas di luar ruangan atau luar rumah, mungkin sedikit dibatasi. Jadi memang itu salah satu adaptasi kita sebagai makhluk hidup, Mbak, untuk menjaga kesehatan maupun bencana di musim yang memang berlangsung di Indonesia. Kita kan ada musim kemarau dan musim hujan. Dan BMKG selalu memberi sosialisasi kondisi apa sih cuaca apa sih yang sedang berlangsung saat ini dan bagaimana mitigasinya atau menyesuaikan sendiri, adaptasi dan sebagainya. Termasuk juga dari Ibu Nina di Ogan Ilir tadi, kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk antisipasi bagaimana tetap menanam walaupun di musim kemarau dan musim hujan. Jadi mungkin bisa berkoordinasi juga dengan Dinas Pertanian untuk menyesuaikan pola tanam di musim kemarau ini. Begitu, Mbak. Baik. Ini sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa di mana, Pak?
Pak Amir di Kenten City. Oh, suaranya beda, Pak. Lagi kurang fit ya? Kebetulan 2 hari ini kurang tidur dalam rangka peringatan HUT ke-79 di komplek kita. Waduh, semangat ya Pak ya. Oke, baiklah. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI dan sekaligus kepada Bapak dan Ibu kedua narasumber. Ini sangat penting sekali buat kami, masyarakat Kota Palembang ini. Kalau kita ikuti perkembangan media di mana-mana ini, di Indonesia Timur sudah mulai banjir di mana-mana, Kalimantan dan lain sebagainya. Sementara kita Sumsel ini mulai kekeringan. Jadi mengerikan sekali kita ini sekarang ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan informasi kepada masyarakat ini. Ya, apa yang harus kita lakukan? Karena kejadian-kejadian seperti ini kayaknya tidak bisa dihindari dan datangnya tidak assalamualaikum lagi. Nah, soal kebakaran kita. Soal kebakaran ini memang katanya titik-titik tertentu di Sumsel ini mudah sekali karena kita ada hutan gambut dan lain sebagainya. Puntung rokok pun bisa menimbulkan api. Nah, barangkali masyarakat ini lebih banyak berperan. Nah, kalau dari segi pemerintah sudah jibaku kelihatannya bentuk satgas itu, satgas ini, tapi masyarakat masih saja abai kelihatannya membuang puntung rokok dan lain sebagainya. Harapan saya kepada Bapak dan Ibu dari BMKG, frekuensi pemberian informasi kepada publik ini lebih ditingkatkan. Apakah lewat media, cetak, elektronik, atau ke kampung-kampung memberikan pencerahan kepada publik. Memang publik ini kalau nggak dicerahkan repot juga kita. Barangkali itu masukan saya. Terima kasih. Jadi selamat kepada Bapak dan Ibu narasumber. Jangan bosan-bosan. Ya, karena orang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih RRI, terima kasih kedua narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir sudah bergabung bersama kami. Silakan Pak Sudirman dan Bu Sinta untuk mungkin ada yang ingin ditanggapi ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Amir tadi, pendengar kita yang baru saja bergabung. Pak Sudirman, silakan Pak. Terima kasih tadi masukan yang disampaikan oleh Pak Amir tadi memang sangat itu. Sebenarnya himbauan-himbauan yang kita sampaikan oleh BPBD, terutama pemerintah provinsi melalui BPBD, Kominfo provinsi juga, sebenarnya kita sudah menghimbau kepada masyarakat terkait dengan musim kemarau kering yang potensi dan kebakaran hutan dan lahan sebenarnya. Yang pertama kita sudah himbauan kita yaitu menghindari pembakaran lahan. Lahan itu jangan membakar lahan untuk membuka atau membersihkan area pertanian. Cari alternatif seperti pengolahan tanah tanpa bakar. Yang kedua, tingkatkan kewaspadaan. Ini sebenarnya himbauan kita sampaikan. Perhatikan kondisi lingkungan sekitar kita. Juga laporkan segera jika terlihat titik api atau aktivitas yang mencurigakan. Siapkan peralatan darurat apabila terjadi kebakaran. Sudah itu juga kita sebenarnya jaga kelembagaan, ikuti informasi resmi yang baik itu yang disampaikan oleh BMKG, BPBD atau instansi lain. Perhatikan peringatan dini karhutla yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lindungi kesehatan, menyediakan masker untuk antisipasi asap, kurangi aktivitas kita di luar rumah, edukasi ke lingkungan, ajarkan anak-anak sudah sebenarnya. Media sosial juga kita sudah sampaikan juga, mungkin Bapak melihat di beberapa poros jalan utama kita sudah ada kayak Kapolda, ada juga himbauan melalui billboardnya dan lain-lainnya, spanduk kita sudah sampaikan juga di daerah-daerah mana rawan akan kebakaran hutan dan lahan, kita sudah menampakkan papan-papan himbauan yang berupa larangan ataupun sanksi yang akan terjadi apabila teman-teman masyarakat dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar. Sebenarnya informasi cegah atau informasi untuk
ke masyarakat sebenarnya sudah kita sampaikan itu baik media melalui teman-teman dari RRI 1 Pro 1 sudah disampaikan juga. Ini makanya kita ada dialog setiap beberapa hari sekali yang disampaikan oleh teman-teman RRI. Ini salah satu informasi yang pada masyarakat, himbauan-himbauan apa yang perlu kita sampaikan, media sosial melalui IG. Kita ada juga IG di BPBD Provinsi, ada juga upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, saat ini juga kita ada namanya grup Posko Satuan Tugas Karhutla. Nah, di mana di situ Posko Satuan Tugas itu sudah ada namanya Forkompinda, itu baik ada Pangdam 2 Sriwijaya, ada Kapolda, ada Danrem yang selalu melaksanakan kegiatan menghimbau kepada masyarakat melalui personil-personil tingkat Polres, kecamatan, Polres, Polsek yang ada di beberapa kabupaten. Jadi himbauan itu kepada masyarakat, baik itu TNI melalui Babinsa-nya, untuk polisi dari Babinsa selalu berupaya, selalu menginformasikan, menghimbau, mensosialisasikan ke masyarakat bahwa di puncak kemarau itu jangan sekali-sekali membuka lahan dengan cara membakar. Apabila sudah terbakar, akan sulit untuk dipadamkan. Makanya balik lagi kesadaran masyarakat. Ini puncak kemarau, jangan melakukan tindakan-tindakan yang akibatnya akan fatal. Itu sanksi hukum pidana pasti akan kena kepada masyarakat. Apabila dengan sengaja dan terbukti, itu akan dihukum dengan hukum sesuai dengan hukuman yang ada. Itu. Oke. Jadi saran Bapak dari Pak Amir tadi mungkin itu bagus Bapak, itu memang. Untuk peningkatan juga, teman-teman sebenarnya kalau di puncak kemarau ini kita sudah kerjasama juga melalui informasi BMKG dengan Dinas Pertanian. Kita gimana cara membuka lahan ini dengan membakar dengan bagus. Sebenarnya itu sudah upaya-upaya dari teman-teman. Tinggal memang seperti yang kita mungkin teman-teman juga mendapatkan informasi juga. Sebenarnya kayak pembukaan lahan kita bantu dari pemerintah provinsi, kabupaten sebenarnya sudah menyiapkan alat berat untuk pembukaan lahan kepada masyarakat. Tetapi balik-balik itu operasionalnya. Nah, masyarakat itu kalau dibantu biasanya langsung minta semuanya. Nah, makanya kita ada peralatan dari Dinas Pertanian, PU Perkim, pertanian sudah ada alat berat untuk membuka lahan. Tetapi kan kita balik lagi operasional siapa itu. Makanya kita teman-teman sosialisasi terus upaya kita ke masyarakat melalui dinas-dinas yang terkait. Ini tuh. Oke, Mbak Sintan ada yang mau ditambahkan, Mbak? Ya, saya berterima kasih atas apresiasinya dari Bapak Amir, dan BMKG sendiri memang sudah sering melakukan sosialisasi baik dari semua kanal informasi yang ada di Indonesia, dari radio, televisi, lalu media cetak, dan juga media sosial. Kami bisa selalu diupdate karena cuaca itu selalu berubah. Jadi masyarakat harus sering-sering update, terutama mengenai antisipasi, mitigasi yang bisa dilakukan dalam perkembangan cuaca. Untuk media sosial dari BMKG bisa diupdate di IG kami di info cuaca Sumsel atau di cuaca.bmkg.go.id, dan juga aplikasi Android ataupun di smartphone melalui info BMKG. Dan untuk perakiraan kami saat ini, kami sudah mencapai jangkauan kecamatan dalam perakiraan kami dalam skala kelurahan. Jadi dalam satu kabupaten atau kecamatan, cuaca yang kami perakirakan bisa berbeda. Itu maksudnya dalam perakiraan cuaca berbasis kelurahan atau desa. Jadi masyarakat bisa pantau itu. Dan juga memang cuaca ini karena pemanasan global dan juga perubahan iklim,
akan berbeda di setiap tempat di wilayah Indonesia. Perlu masyarakat sadari bahwa di Papua, di Sulawesi, dan di Kalimantan di bagian utara saat ini memang masih berpotensi hujan cukup tinggi. Namun di sekitar Jawa, Nusa Tenggara, dan Sumatera bagian selatan, termasuk juga Lampung, Bengkulu, dan Jambi, memang kita masih dalam periode kemarau. Dan curah hujan yang terjadi memang cukup rendah. Jadi perlu disadari juga untuk masyarakat seluruhnya bahwa iklim di setiap tempat di wilayah Indonesia ini berbeda-beda, tergantung kepada topografi wilayah, geografis, dan juga faktor dinamika atmosfer yang berpengaruh di wilayah tersebut. Jadi masyarakat kami himbau juga semua lapisan stakeholder juga untuk rajin-rajin memantau update perkembangan informasi cuaca melalui BMKG. Demikian, Mbak. Baik. Baik, Pak Sudirman, sebelumnya begitu ya, tingkat kesulitan begitu yang dihadapi teman-teman tim pemadaman saat ini begitu ya, maksudnya tim BPBD sendiri begitu, dan juga kondisi lokasi Sumsel yang terbakar karena rilis beberapa minggu kemarin ada yang terbakar begitu ya Pak ya. Nah ini seperti apa ini progresnya saat ini Pak? Oke, perlu saya sampaikan. Memang upaya kita sudah lakukan untuk penilaian kebutuhan saat ini. Kendala yang kita hadapi sekarang ini kebakaran itu sendiri kadang tidak kita duga-duga kebakaran, kadang malam, kadang siang. Nah, faktor utama memang kalau kendala utama ini memang faktornya lokasi yang mungkin agak lebih jauh dari akses kita untuk menuju ke lokasi tersebut. Yang kedua, sumber air yang ada di lokasi yang kita tuju sudah jauh, kita datang, sumber air sudah surut. Makanya memang kadang memerlukan waktu yang cukup banyak untuk melakukan pemadaman melalui darat bersama teman-teman tim gabungan baik TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni yang memang saat ini begitu ada informasi kebakaran, mereka teman-teman di lapangan itu langsung bergerak. Bergeraknya itu supaya kebakaran itu tidak meluas dan melebar. Jadi begitu ada kebakaran langsung ditindaklanjuti. Makanya yang kadang kita di lapangan itu karena faktor cuaca juga. Kalau di puncak kemarau, memang kebakaran itu api kecil bisa besar, meluas. Karena kenapa? Kondisi cuaca alam. Nah itu faktor alam itu. Faktor alam karena cuaca. Nah, cuaca panas yang memang cukup kering, hembusan angin yang memang besar sekali. Itu makanya kebakaran itu akan meluas ke tempat lain. Makanya kita BPBD sekarang ini memang untuk penanggulangan kebakaran hutan itu sudah mempakai aplikasi juga. Aplikasi itu baik itu aplikasi Somket, guna pemantauan titik panas, koordinasi antar lembaga, seperti kerjasama dengan instansi baik itu TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah maupun daerah pusat ataupun daerah, menyediakan peralatan kebakaran. Itu yang memang upaya kita lakukan, menyediakan peralatan, mempersiapkan embung kanal yang ada di himbauan kita kepada teman-teman yang punya perusahaan, baik itu pertanian ataupun perkebunan, itu menyediakan embung-embung amat. Nah, di puncak kemarau memang perusahaan sudah ada embung, tetapi embung itu tidak bisa menampung lagi air karena kenapa? Airnya sudah surut. Itu yang jadi. Jadi kadang itu makanya teman-teman kita yang di lapangan itu baik itu TNI Polri itu pemadamannya memang sudah maksimal betul. Tinggal kondisi alam aja. Memang kalau sumber airnya ada itu pasti otomatis pemadaman akan segera padam, tuntas. Nah, makanya kita juga sosialisasi kampanye kebakaran hutan alam melalui media massa, media cetak. Itu kita sudah kerjasama dengan baik dengan Pal TV, teman-teman dari media-media lain, ada RRI kan sosialisasi ini kita yang sekarang ini
dari dialog itu salah satu sosialisasi dibawa kepada masyarakat juga apa yang kita sampaikan agar masyarakat mudah menerima bahwa di puncak kemarau ini ya pastilah kalau kemarau pasti ada kebakaran, tetapi kita meminimalisir supaya kebakaran itu tidak terjadi meluas. Makanya kita menyebarkan informasi cuaca dan tingkat kerawanan kebakaran secara berkala menggunakan berbagai media. Tadi saya bilang berbagai media kita gunakan. Kalau media massa, IG, ya banyak yang kita ini kan. Kita juga kita mendirikan posko siaga karhutla yang ada di daerah-daerah kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu kan kalau informasi 12 kabupaten kota yang rawan akan kebakaran hutan itu juga. Tidak menutup kemungkinan teman-teman di luar 12 kabupaten itu sudah menetapkan juga. Contoh, kayak Prabu-Muli menetapkan karena Prabu-Muli berbatasan dengan satu Kabupaten Muara Enim, ada juga di sebelahnya Pali. Nah itu makanya dia, jadi kita bersinergi, berkolaborasi agar di puncak kemarau ini tidak ada terjadi kebakaran yang cukup besar. Begitu ada kita langsung padamkan. Jadi asap apapun yang itu akibatnya akan kebakaran itu akan asap kan. Yang kita keluhkan sekarang itu kan asap ya, dampak dari kebakaran itu kan asap. Asap itu yang mengganggu kesehatan. Nah, data dari sampai dengan saat mungkin datanya masih kalau di kemarau pastilah ada batuk pilek itu juga, tapi masih di tingkat level di puskesmas atau masih dalam standar normal, tidak ada begitu ada peningkatan. Itu mungkin itu, Pak. Oke. Baik, lagi-lagi ini memang selalu disampaikan seperti ya biar semua masyarakat juga bisa antisipasi juga ya, karena ini memang kerjasama seluruh begitu ya Pak ya, seperti apa yang disampaikan kedua narasumber kita. Baiklah kalau begitu. Nah Bu Sinta, tapi sebelumnya sudah bisa diprediksi belum sih Bu untuk cuaca kita yang katakanlah kapan ini berakhir ya musim kemarau ini, dan ayo dong cepetan begitu kan untuk musim hujan gitu kan. Sudah bisa diprediksi belum nih Bu Sinta kapan gitu kan prediksi masuk musim penghujan ini? Dan kalaupun memang kita membahas masalah yang mengalami kekeringan yang parah gitu ya, itu separah apapun dampaknya ya, apa yang mungkin kalau tadi BPBD punya kendala ya, BMKG juga bagaimana begitu? Ya, silakan Mbak Sinta. Baik Mbak, untuk perakiraan awal musim hujan di 2024-2025 secara statistik untuk wilayah Sumatera Selatan itu, dan juga beberapa data yang kami olah secara rutin bulanan, kita September ini masih kering. Lalu Oktober kita sudah mulai memasuki perakiraan awal musim hujan. Itu karena dari data yang kami olah terjadi peningkatan curah hujan ke kategori menengah begitu. Namun di sisa periode ini yang masih kita harus mengalami Agustus, September atau sebagian Oktober nanti, kami himbau masyarakat tetap beradaptasi dengan cuaca kering atau musim kemarau ini, dan yang utama adalah tidak membakar lahan dan hutan karena kerugiannya bagi masyarakat itu sangat banyak Mbak. Jadi kualitas udara menurun, lalu kesehatan masyarakat juga terganggu, dan kesehatan ini bisa berakibat berdampak panjang bagi kesehatan masing-masing individu masyarakat. Jadi masyarakat bisa bekerja sama bersama kami, stakeholder kami yang menangani bencana di musim kemarau ini, dari mulai BPBD, lalu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah, juga TNI Polri, KLHK, Manggala Agni dan sebagainya, untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membakar lahan dan hutan.
Begitu Mbak. Oke. Pak Sudirman sama Bu Sinta ini sepertinya langsung memberikan imbauan begitu ya kepada pendengar kita di pagi hari ini terkait dengan apa yang kita bincang-bincangkan di pagi hari ini. Baiklah kalau begitu Pak Sudirman dan juga Bu Sinta, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini lewat Dialog Palembang pagi ini. Mudah-mudahan masyarakat kita semua ya bisa mengantisipasi untuk selalu waspada ya ancaman kekeringan di puncak musim kemarau ini. Terima kasih banyak kedua narasumber, Pak Sudirman, Kabid Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel, Ibu Sinta Andayani, Prakirawan BMKG SMP 2 Kota Palembang. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali, sehat selalu. Ya, selamat pagi, selamat bertugas Pak Dirman. Semoga segera turun hujan. Amin. Baik. Pendengar, baru saja kita berbincang-bincang ya bersama kedua narasumber di Dialog Palembang pagi ini membahas bagaimana kita harus waspada terkait dengan kekeringan di puncak musim kemarau ini. Sudah hadir bersama-sama kita via Zoom ya kedua narasumber, Pak Sudirman dari Kabid Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel dan juga Ibu Sinta Andayani, Prakirawan BMKG SMP 2 Kota Palembang. Selanjutnya kami akan lanjutkan kembali Dialog Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.